Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Scorpio? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat ya. Amin. Nah Scorpio, kali ini mari mau ngajak lagi kamu semua. Ayo kita reading, ngelihat kehidupan asmara kamu untuk di tahun 2022 ini ya. Kita cari tahu tentang seseorang yang orang baru ya, orang baru yang datang dalam kehidupan kamu di rentang waktu sepanjang 2022 untuk membangun hubungan asmara bersama dirimu. Itu ya, nanti deck yang kecil ini mari akan pakai untuk ngeliat kira-kira tanggal berapa atau berapa lama lagi kamu akan ketemu sama dia. Tapinya nanti ini pick a card ya, mari akan tarik 4 kartu, silahkan kamu pilih kartu yang mana yang kamu rasa paling cocok untuk kamu gitu ya, dan itu nanti yang akan kita pakai untuk coba menggambarkan berapa lama lagi kalian bertemu gitu ya. Hanya ini aja nanti yang pick a card, kalau yang kartu besar ini tidak. Kartu besar ini kita pakai untuk melihat gambaran besarnya. Nah, jadi ini orang bener-bener orang baru ya. Ini bukanlah mantannya kamu, bukanlah seseorang misalnya tetangga kamu dulu atau temennya teman kamu, tidak. Tidak ya, jadi ini orang yang bener-beneran baru. Bener-beneran baru, itu kan. Nah, wujud orangnya kamu belum pernah lihat. Namanya pun kamu tidak pernah dengar. Gitu ya. Jadi sama sekali kamu nggak ada clue tentang orang ini. Bahkan di sosial media kamu apapun, kamu nggak pernah lihat orang ini. Dia bukan followernya kamu gitu ya. Dia bukan friend listnya kamu di Facebook, tidak gitu. Jadi pertemuan kamu dengan dia ini masih polos sama polos kayak gitu ya. Nggak ada sangkutan apapun, nggak ada karma apapun dalam kehidupan kamu yang ini. Nah kayak gitu ya. Oke. Jadi nggak usah digambarkan ini, jangan-jangan ini mantannya aku. Agak kurang cocok. Tapi ini kan sudah di tanggal 3 Januari nih. Nah, tanggal 3 Januari mungkin memang ada beberapa yang sudah bertemu. Gitu kan, ada beberapa yang udah bertemu, namun pertemuan ini dikatakan masih 3 bulanan. Jadi paling lama kamu tuh sama dia ketemunya itu, bukan ketemu, sudah ada kayak koneksinya dari bulan 11. Hanya itu aja ya, sampai di situ aja. Bukan yang bertahun-tahun yang lalu, enggak gitu. Oke, baik. Jadi untuk memulai pembacaan ini kita lihat dulu gimana kalian bertemu ya. Gimana kalian bertemu? Seperti apa pertemuan kalian ini? Awal mulanya. Gitu. Oke, jadi beberapa di antara kalian memang ketemunya nanti dari media online. Ya, entah itu melalui pencaharian jodoh online gitu ya. Apa namanya? Bingo atau apalah gitu ya, macam-macam sekarang media online untuk ketemuin cewek sama cowok gitu kan. Nah itu, atau nanti ketemunya itu dia nge-add kamu atau kamu yang nge-add dia. Kalau kamu cowok kan biasa cowok yang nge-add cewek gitu kan. Nah yang jelasnya kemungkinan kalian pertemuannya ini langsung LDRan, jarak jauh. Pertemuan secara fisik itu belum ada. Itu ya, untuk beberapa bagian belum ada pertemuan secara fisik. Jadi yang masih hanya banyak awal-awalnya itu membayangkan aja ya, jangan-jangan rupanya kayak gini, jangan-jangan bentukannya kayak gini gitu ya. Hanya dari suara, hanya dari ngelihat atau nangkep vibrasi ketika chattingan. Nah itu ya beberapa di antara kalian. Jadi ini tidak dijodohkan. Ini tidak dijodohkan, bener-beneran kuasa dari takdir kalian di sini gitu ya. Nah, memang beberapa lagi ini ketika melakukan perjalanannya ini, kalau saya lihat perjalanan jarak jauh gitu, yang harus pakai pakai pesawat ya, pakai pesawat terbang atau pakai kapal laut gitu. Yang jelasnya ini perjalanannya lumayan jauh, bukan hanya perjalanan kayak
ke kampung sebelah gitu ya, atau ke provinsi sebelah tapi masih satu pulau. Tidak, ini sudah antar pulau, bahkan beberapa antar negara itu ya, apalagi ini jalur online tadi. Nah kayak gitu ya. Salah satu, kalau yang pertemuan tadi, salah satu di antara kalian memang sedang mengunjungin kota, entah kamu yang ngunjungin kota dia atau dia yang ngunjungin kota kamu. Tapi niatannya bukan untuk nyari pacar, enggak gitu ya. Niatannya mungkin karena mau kunjungan terhadap keluarga atau untuk perjalanan kerja. Nah, kira-kira gitu. Tapi ketika melakukan perjalanan ini tidak dalam posisi tertekan ya, posisi kayak santai-santai, namun kalau Maria bilang cenderung nggak main-main. Niatannya tuh nggak main-main, tapi karena ada sesuatu yang mau dituju. Nah, kayak kita ya. Jadi beberapa online, beberapa karena melakukan perjalanan yang cukup jauh itu ya. Bukan karena alasan sedang happy-happy. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini kita tarik seperti Mari bilang tadi ya, 4 kartu yang menggambarkan kira-kiranya gitu kan. Kira-kiranya kapan gitu. 2022 kan panjang gitu ya. Ini hanya gambaran aja. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang untuk ini, kalau kamu mau pause dulu videonya, silahkan pause ya. Mana tahu ada yang diantara kalian yang kepingin serius gitu ya. Aduh ya, udah kepengen ini punya pacar gitu. Pengen orang baru, muak dengan mantan, ceritanya itu-itu aja gitu ya. Nah, pause aja dulu, pilih salah satu. Di sini Mari mau hemat waktu ya. Untuk kartu yang pertama. Dari sini ya. Oke, kalian ketemunya ini kalau Mari bilang ketika malam hari. Ya, ketika malam hari. Nah, ini mungkin di Desember ya, beberapa di sini bulan Desember. Bulan 2 dulu ya. Bulan 2, bulan Desember, bulan 7. Ya, bulan 2, bulan Desember, bulan 7. Nah, di antara ketiga bulan ini tadi ya. Tapi yang memungkinkannya ini malam ini ketemunya ketika matahari sudah turun gitu ya. Oke, baik. Ini kartu yang kedua. Yang milih kartu kedua. Ini bisa kamu ketemu sama dia ya paling cepat. Paling cepat 9 hari dari kamu ngelihat video ini. Ya, 9 hari berikutnya itu paling cepat. Tapi bisa juga, soalnya ini bucket ya. Jadi bucket itu pemberian cepat gitu ya, pemberian langsung gitu. Jadi 9 hari dari sekarang, atau bisa 9 minggu dari sekarang, bisa juga nanti 9 bulan dari sekarang. Gitu ya, 9 bulan dari hari ini. Berarti nanti di bulan September ya. September bulan 9 gitu. Ya, terus ini bisa juga ketemunya itu di jam 9. Entah jam 9 malam, entah jam 9 pagi. Tapi kalau Mari bilang kemungkinan pagi gitu ya. Jam 9 pagi mungkin meleset sedikit lah, jam 10, jam 11 atau lebih cepat sedikit. Nah, itu ya. Oke, yang pilih kartu nomor 3. Ini nomor 3 dan keluar angkanya juga 3. Jadi di sini ketemunya 3 hari dari sekarang, dari pertama kali kamu ngelihat video ini ya. 3 hari lagi, atau 3 minggu lagi, atau 3 bulan lagi. Itu ya, apalagi ini kalau untuk kamu yang nanti melakukan perjalanan jarak jauh ini, karena ini sama-sama dia ada kapalnya gitu ya. 3 hari lagi, 3 minggu lagi, atau 3 bulan lagi. Jadi pas dia jatuh di bulan 3 nanti gitu ya, sekitaran jam 3. Apa jam 3 malam, apa jam 3 sore. Tapi kalau Mari bilang di sini kemungkinan besarnya itu jam 3 sore. Itu ya, jam 3 sore waktu setempat. Misalnya kamu lagi perjalanan ke
kita katakanlah mungkin apa ya, ke Eropa gitu ya, jelas jam kita Indonesia dengan jam yang di sana itu kan beda kayak gitu ya. Pokoknya jam 3 waktu setempat. Oke, gitu ya. Oke. Atau tadi ketika melakukan perjalanan tidak berlaku tanggal 3 bulan 3 atau 3 minggu lagi, tapi ketika melakukan perjalanan gitu ya. Entah kapan lah kamu melakukan perjalanan, entah bulan 8 nanti gitu kan. Nah, di situ. Nah, yang pilih kartu keempat, ketemunya itu kapan? Ketemunya itu nanti 10 hari dari sekarang paling cepat ya, 10 hari sejak kamu ngelihat video ini. Berarti dihitung besok hari pertama gitu ya. 10 hari berikutnya atau 10 minggu berikutnya, atau ketemunya itu nanti di bulan 10. Di bulan 10 ya. Di jam 10 juga. Itu ya, jam 10 pagi. Nah, di sana ya. Itu dia kira-kira gambarannya ya. Oke, baik. Untuk waktu kita sudahi ya. Geser lagi. Oke. 10. Berarti nanti ini bulan Oktober ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang orang ini. Kita lihat pekerjaannya dulu ya. Pekerjaan dulu. Kita coba ini detail soalnya. Semoga resonate ya. 2 kartu nunjukin pekerjaan dia. Oh, jadi ini orang yang kalau saya bilang sih bisnis sendiri. Itu ya. Bisnis sendiri. Ini 2 kartu nanti gambar masing-masing. Ini dia beberapa, apalagi kalau kamu yang ngelihat video ini cowok ya, tentu kamu maunya tuh ketemu sama cewek kan. Nah, cewek ini bisnis sendiri. Dia tidak bekerja untuk orang lain gitu ya. Bisa jadi memang pekerjaan dia ini pekerjaan dari warisan ya, warisan orang tuanya. Tetapi orang tuanya itu sudah tidak campur-campur lagi gitu ya. Jadi sudah dia benar-benar yang mengelola gitu ya. Jadi dia itu memang bergerak di bisnis mandiri gitu, bisnis mandiri. Bisa dia ini memang punya toko gitu ya, punya, tapi ini bentukan fisik ya, bukan online shopping gitu, enggak. Jadi langsung ada outletnya dia gitu ya. Ini juga bisa punya perusahaan besar. Sorry. Perusahaan dia ini sudah besar. Jadi bisnis dia ini udah jalan sekali. Udah jalan gitu ya. Jadi tidak merangkak-rangkak lagi nih. Ketika kamu ketemu sama dia, posisi dia boleh jadi sedang di atas, sedang jaya-jayanya gitu ya. Orderan lagi mantap-mantapnya gitu ya. Pokoknya tidak ada kendala dalam hal bisnisnya dia. Nah gitu ya, ini bisnis apa, bisa banyak hal, tapi ini yang kalau saya bilang nominal, misalnya satu pieces barang dia itu di angka ratusan ribu. Nah gitu ya, di angka ratusan ribu. Jadi kalau misalnya bisnis nasi padang gitu ya, nasi padang paling mahal 45.000. Enggak, bukan itu bisnis dia. Pokoknya yang udah angka ratusan ribu paling murah produk jualannya dia itu. Tapi bisa juga ini cerita kayak miliaran gitu ya, bisa dia tuh ya bisnisnya. Jadi bisnis banyak banget lah, bisnis yang besar banget. Bisa juga ini memang bisnis buah-buahan ya, ini secara ada buah-buahnya ya, bisnis buah-buahan, tapi ini boleh jadi sudah ekspor kayak gitu, atau dia punya kebun sendiri ya, hasil dari pertaniannya dia, terus dia pasarkan, dia jualkan. Nah, seperti itu. Ya, bisa juga memang bisnis kecantikan, tapi fashion kecantikan, tapi tadi ini bukan yang produk abal-abal. Misalnya dia jualan baju nih, jualan baju tuh baju-baju branded gitu ya, bukan yang pre-love gitu, enggak. Jadi memang baju yang sudah bermerek, jual tas-tas yang bermerek, bukan yang KW-KW gitu ya, tidak. Jadi yang original, yang memang mahal. Nah, model kayak gitu ya. Jadi bekerja sendiri, pekerja mandiri.
Nah, kalau untuk yang sedang misalnya dia itu jadi karyawan di perusahaan orang lain, saya rasa memang pekerjaan dia lebih kepada kenapa saya ngomong itu? Bukan. Nah, jenis pekerjaan dia yang lain itu bisa dia seorang dokter. Tapi ini dokternya itu bukan dokter umum, tapi sudah dokter spesialis gitu ya. Entah dia, tapi ini bukan dokter gigi ya, tidak dokter gigi. Bisa dokter akupuntur, bisa dokter bedah, ya, bisa dokter apalah itu nama-nama dokter lah, mari nggak tahu lah. Pokoknya dokter bisa kayak gitu ya, yang ngobatin orang sakit, mungkin dia juga punya rumah sakit, bisa juga ini ya. Terus dia kalau untuk cowok bisa jadi dia ini debt collector, bisa gitu ya, penagih hutang gitu, bisa juga dia ini orang yang menjaga keamanan, bisa misalnya pekerja ambulans gitu ya, orang-orang yang menyelamatkan lah, orang-orang yang menyelamatkan, yang menjaga keamanan gitu ya. Nah, di sana gitu ya. Bisa juga dia buka toko benda-benda tajam, bisa gitu. Apakah jual kalau di kampung Mari ya, Mari nggak tahu kalau di kota-kota lain ada tuh toko yang khusus jualan pisau, jualan cangkul gitu ya. Ada di sini jual senapan angin atau jualan pancing. Nah, ada. Nah, itu nanti pekerjaannya dia. Gitu ya. Dan ada beberapa ini pekerjaan dia itu pekerjaan yang menantang, pekerjaan yang mungkin mempertaruhkan nyawa. Misalnya brimob, ya, misalnya tentara. Nah, lebih ke situ. Kalau polisi biasa mungkin enggak. Yang lebih kayak itu tadilah, mengancam nyawanya dia. Nah, gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Mari rasa itu cukup berbahaya. Nah, tadi Mari bilang yang tentang mana tahu dia karyawan. Itu maksudnya Mari, kalau dia karyawan, dia ini tidak di staff ya. Dia tidak staff, tapi dia sudah menduduki posisi yang enak. Mungkin tidak tinggi, tapi dari posisi dia itu memungkinkan aliran uang itu banyak. Nah, ada beberapa pekerjaan yang kayak gitu ya. Mari tahu itu ada pekerjaan, tapi Mari lupa lah pekerjaan apa. Cuma Mari pernah dengar. Tidak punya jabatan tinggi ya, tetapi aliran uang ke tempat dia itu bagus gitu ya. Oh, misalnya kayak sales apa gitu ya, ada insentif ya. Nah, yang kira-kira gitu ya. Dia SPG aja dia, tapi sekali keluar unitnya, sekali dia bisa jualkan sebuah unit, dia dapat sekian bonusnya. Nah, kira-kira kita ya. Adapun tinggi ya tinggi banget gitu. Udah yang mengepalai apalah gitu ya. Oh, kerja di bank. Kerja di bank bisa juga ini. Kerja di bank ya, entah jadi teller, apa dia sudah kepala unit, kepala cabang, ya model-model kayak gitu. Pokoknya yang berbau-bau uang. Itu ya. Oke, baik. Itu dia punya bisnis ya, gambaran pekerjaannya dia. Oke. Kemudian kita lihat dulu, ini kerja bagus nih gitu ya kan, tapi ada duitnya enggak gitu kan. Untuk beberapa kita lihat aja lah situasi finansialnya dia itu, apakah banyak tutupan karena bisnisnya besar atau kayak gimana gitu ya. Untuk beberapa memang kayaknya butuh ini. Baik, keuangannya dia, kaya raya, Bo. Ini kaya raya ya, jadi nggak ada seujung kuku ya, nggak ada pening mikirkan uang. Ya ampun Tuhan ya.
nggak ada nih uang berlimpah-limpah gitu ya. Jangankan uang pencaharian dia, warisan dia saja pun mungkin ini banyak gitu loh. Ya ampun, aset-aset dia mungkin ini pun banyak ini. Ya, dua kartu yang menunjukkan tentang keuangan, dan dua-dua ini nunjukin uang yang banyak banget gitu. Ya, uang yang banyak banget. Ini yang udah kayak misalnya kamu paling banyak pernah megang uang berapa? Misalnya, contoh, kamu hanya pernah megang uang 1 miliar gitu ya. Nah, orang ini bisa dia punya uang itu 10 miliar. Pokoknya ada kemungkinan dia lebih banyak duitnya daripada kamu. Kayak gitu ya, lebih banyak duitnya. Nah, bisa kayak gitu. Atau ya setidaknya misalnya kamu yang nonton video ini kan Mari nggak tahu nih ya. Ini kan dari segala macam-macam orang ini yang nonton videonya Mari. Misalnya kamu itu punya aset, punya uang tunai, misalnya 1 triliun. Nah, orang ini pun sudah 1 triliun juga gitu. Jadi nanti dalam urusan asmara kalian, dia tidak berorientasi kepada uang gitu ya. Jadi kamu nggak usah takut dimanfaatkan oleh orang ini gitu ya. Tapi ya jangan juga lah kamu memanfaatkan dia ya, maksudnya ya benar-benar lah atur hubungan kalian ini gitu kan, supaya jangan hanya mendapatkan bahagia sesaat saja, berkelanjutan sampai menikah, sampai punya anak cucu kayak gitu ya. Soalnya ini kamu bakal sejahtera banget gitu ya. Kalau misalnya kalian ketemu dengan orang seperti ini, undang-undang Mari kalau nikah ya. Ya, oke, baik. Kemudian kita lihat dulu bagaimana ini dunia percintaan dari beliau ini ya, dari doi ini. Bagaimana dunia percintaannya dia? Oke. Ya, dia ini single nggak nih? Untuk memastikan. Oke. Jadi ini orang ya memang dia mungkin saja sudah punya keluarga gitu ya. Sudah punya keluarga, dia sudah menikah, kemungkinan seperti itu. Ya, tapi ya itu ya buktinya kamu nanti pacaran kok sama dia kayak gitu kan. Ada keluarganya, kehidupan romansa dia itu baik-baik saja itu ya. Bahkan mungkin ini pasangan dia itu menjadi partner kerjanya dia. Nah bisa ya, aduh udah ketawa tadi kayak gini, harapannya tadi single lah gitu ya. Ya, jadi ini bener-beneran ya, nggak ada yang sempurna gitu kan. Tapi bagaimana cara kita mengolah yang tidak sempurna ini menjadi hal yang sempurna kan gitu ya. Nah oke, jadi dia udah punya keluarga atau setidaknya dia sudah punya calon untuk dia menikah kayak gitu ya. Bahkan mungkin ini beberapa anaknya sudah 2 ini gitu ya. Jadi rumah tangga dia itu sebenarnya tidak ada masalah rumah tangga dia, sedang baik-baik saja, sedang sempurnanya gitu ya. Oke, berarti ada itu kenapa kalian ketemu, mungkin adalah karma apalah kayak gitu ya. Nah gitu, jadi dia tidak single di sini, dia nggak single. Ngaku-ngaku single mungkin iya, tapi ada kok pasangannya, dia ada itu ya. Oke lah. Tapi masa iya sih? Tunggu kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. 1 kartu lagi. Kok rasanya gimana gitu? Jadi greget Mari. Dia udah. Apa kehidupan? Siapa status dia? Siapa status dia ya Tuhan? Tolong bukakan. Siapa status dia? Oh iya. Ya. Oke ya. Memang dia udah punya keluarga ya. Oke. Kemudian kita lihat.
Apalagi kita lihat ini. Aduh, jadi ngeblank Mari. Sorry. Oke, pribadinya dia ya. Siapa dia? Kepribadiannya dia. Oke, iya. Oke. Baik, kelihatan nggak di situ? Geser sedikit. Geser. Oke, baik ya. Nah, jadi ini orang komunikatif ya, enak ngobrol sama dia tuh enak. Tapi ngobrol sama dia bisa aja tuh obrolan awal-awalnya menyenangkan, kemudian dia bisa mancing-mancingnya kita supaya kita emosi gitu ya. Mau dia tuh agak-agak ada iseng-iseng orangnya gitu. Jadi ini kalau untuk argumen mau banget ini orang. Misalnya dia ngerasa apa yang orang bilang itu nggak cocok, nggak benar, keliru, salah. Nah, dia akan langsung bilang, oh kamu nggak gitu. Dia langsung berani untuk ngemotong orang gitu loh. Udah kamu ngomong tuh nggak usah bual-bual. Nah kira-kira dia kayak gitu ya, dia berani ngomong kayak gitu. Dan memang ini orangnya tipe pemberani. Dia kalau ada masalah, dia tuh nggak mau biarkan berlarut-larut, cepat, eksekusi cepat, dibenerin cepat gitu ya. Jadi ibaratnya gini, ada engsel pintu yang rusak, langsung perbaiki gitu. Ada masalah di kantor, langsung eksekusi. Nah kira-kira gitu. Dia cerdas, pintar, intelektual, pemikirannya tuh tajam gitu ya. Orangnya teliti gitu. Orangnya ini kalau ngomong itu nggak bisa kalau nggak pakai fakta. Mana buktinya? Nah, dia langsung ngomong kayak gitu. Mana buktinya? Kamu nggak usah banyak ngomong. Mana buktinya? Nah, dia kayak gitu, ya. Nah, kemudian orang ini kadang-kadang cenderung tergesa-gesa, terburu-buru dia energinya, gitu ya. Nggak sabaran banget ini orang. Nggak sabaran banget. Apalagi kalau ibaratnya mau mengejar sesuatu, mengejar impiannya, mengejar harapannya dia. Makanya nanti mungkin ketika dengan kamu, jangan-jangan dia yang ngejar kamu. Bisa kayak gitu ya. Sekiranya dia ngejar kamu tuh ngejar habis-habisan loh gitu, nggak pakai malu-malu nih, walaupun dia mungkin cewek, walaupun dia mungkin cowok. Tapi memang ya tadi, kalau untuk konyol banget mungkin dia tidak gitu ya. Orangnya pandai kok, jaga diri dia itu pandai sekali ya, pandai sekali. Jadi dia itu harus dulu memastikan sesuatu itu sudah tepat, sudah benar, hajar gitu ya, hajar. Nah kemudian ini orang saya bilang apa ya, tadi intelektual, cerdas, ngomongnya ceplas-ceplos, cenderung tajam gitu ya, tegas, berani itu. Terus dia orangnya yang ya udah kita lihat tadi kehidupan ini ya, stabil ya, emosinya dia itu lumayan stabil di sini gitu. Dia pandai banget ngejaga dirinya dia tahu ini mana orang yang mau coba bohongi dia, mana yang tidak gitu ya. Tapi sekiranya pun orang ini nanti jatuh turun ke bawah, untuk naik itu cepat banget karena dia sudah punya banyak informasi gitu ya. Dia orang yang sudah punya banyak relasinya ini ya, dia pandai banget soalnya berelasi ini. Dia mungkin pertemanan dia tidak begitu besar gitu ya. Jadi pertemanan dia ini ibaratnya hanya dari komunitasnya dia saja. Ibaratnya gitu. Jadi kan ada beberapa orang dari kalangan bawah atau dari kalangan atas, dari misalnya dia ini pebisnis, kan ada tuh orang yang punya temen itu dari kalangan politikus gitu ya. Kalau dia mari lihat tidak. Dia tidak. Jadi dia ini seorang bisnismen tadi, ya udah teman-temannya tuh ya orang-orang bisnis saja. Dia nggak punya, hampir-hampir tidak punya kenalan untuk bidang yang lain dari strata sosial yang lain. Jadi dia itu mungkin teman-teman dia ya high semua, sama kayak dia, atau memiliki hobi yang sama dengan dia gitu ya. Karena ini orang memang suka berkomunitas di sini. Suka dikelilingi oleh orang banyak tapi yang punya satu visi, satu misi dengan dia. Nah gitu ya. Kalau untuk kongko-kongko yang nggak beraturan-beraturan, saya rasa dia agak kurang mau. Memang seneng party ya. Memang seneng party, seneng pesta, senang happy ya memang.
Tapi nanti dia akan pilih-pilih orang gitu ya, akan pilih-pilih orang. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk dalam hidupnya dia. Dia harus lihat dulu kamu punya apa. Nah, kira-kira gitu. Tapi itu bukan dalam artian kesombongan ya, karena nggak ada di sini ego. Ego tuh nggak ada. Tapi ya begitulah orangnya gitu ya. Bukannya dia tidak humble, tapi dia ingin orang-orang yang berkualitas yang hadir dalam hidupnya dia. Karena ya mungkin dia nggak punya waktu untuk drama-drama yang kemudian memojokkan dia lah, kayak gitu ya. Dia nggak mau, dia nggak punya waktu untuk itu. Nah di sana ya. Dan kemudian ini orang kalau saya bilang jujur banget gitu ya. Kalau memang dia nanti dia ketemu sama kamu, dia akan bilang bahwa dia, ya aku udah punya keluarga. Nah kira-kira gitu ya, aku udah punya pasangan. Nah kira-kira gitu. Tapi ini didoain aja lah ini dia masih single ya. Kita doakan ya rame-rame ya, diaminkan di kolom komentar bila perlu ya. Ya jadi biar kita cancel ini ya, yang datang itu orang yang seperti ini, tapi jangan yang udah punya pasangan. Masih ke situ juga Mari, aduh greget Mari. Nah jadi kemudian ini orangnya punya ada hobinya dia, dan hobi dia itu cukup menyita waktunya dia. Kalau dia bilang sih itu bukan hal untuk apa ya, bukan hal untuk untuk yang apa tuh dibilang ya, untuk tidak penting gitu. Tapi melalui hobi dia, di situ dia kayak mengalami relaksasi. Nah, ke situ ya. Kemudian ini orangnya ceria gitu ya. Orangnya banyak tawa, orangnya perhatian. Nah, kayak gitu. Dia ini tidak sensitif ya. Maksudnya sensitif dalam artian dia ngambekan gitu ya. Enggak gitu. Biasa-biasa aja. Ini orang biasa-biasa aja. Nah, di sana ya. Ya kalau memang marah, kalau memang dia nggak sepakat, dia nggak seneng, dia nggak pakai ngambek. Dia akan ngomong langsung. Dia akan tunjukkan marahnya dia. Gitu loh. Jadi nggak yang terserah. Suka-suka hati kamu. Nggak tahu. Nah, yang kayak gitu dia nggak. Kalau dia marah sama kamu, misalnya ya, dia akan bilang, aku nggak seneng kamu bikin kayak gitu sama aku. Nah, dia akan bilang, aku benci kalau kamu lakukan. Bahkan untuk ngomong benci, dia mau. Nah, oh ya orang ini suka kompetisi ya, suka kompetisi ini. Itu suka lomba-lombaan. Lomba-lombaan tentu saja lomba-lombaan menjadi yang terbaik gitu. Ya. Nah, kemudian orang ini adalah orang yang idenya itu banyak. Idenya itu banyak. Terus ini orang tadi ya tampilnya itu apa adanya ya, dia nggak besar-besarkan siapa dirinya dia tidak merendah-rendahkan siapa dirinya dia, pokoknya ya ini aku. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kamu pun dengan dia nggak usah yang pakai banyak topeng ya, dia nggak suka itu, dia nggak suka. Nah jadi kalau kamu memang ini ya katakan ini, kalau kamu tidak itu ya katakan kamu tidak itu. Nah kira-kira kita ya, orang ini orangnya penyuka kuliner ya, suka makan-makan gitu ya, suka jalan-jalan. Nah, ini lebih cenderung kayak tergesa-gesa tadi ya, tergesa-gesa, terburu-buru tadi gitu ya, antusias, excited. Terus ini tipe orangnya agresif juga ini ya, agresif. Jadi dia gak ada cerita pasif-pasifnya. Gitu ya, dia nggak ada malu-malunya, tapi tentu saja dia tidak malu-maluin. Dia tepat guna kemana arah tujuan dia tuh, apa yang harus dia lakukan itu tepat banget kayak gitu ya, tuju sasaran. Nah kira-kira gitu. Jadi hidup dia ini adalah hidupnya penuh dengan goal gitu ya. Jadi kalau kamu ngomong sama dia tuh, dia akan bilang, aku nanti kepinginnya aku memiliki ini, aku memiliki, tapi bukan itu fantasi ya, tapi itu adalah sesuatu yang mau dia kejar, yang mau dia wujud nyatakan, gitu ya. Agresif, ambisius, ya, terburu-buru, tergesa-gesa, ya, energinya banyak, vitalitasnya tinggi, orangnya menyenangkan, ya, taulah bikin suasana cair gitu ya, ngerti.
kuat dalam melakukan perjalanan jauh, iya juga ya. Nah, di sana itu dia karakter orangnya. Pemikirannya tajam, disupport sama energi tubuh yang banyak, tentu saja pencapaian-pencapaian dia besar. Dia ini sensitif ya, sensitif juga orangnya. Sensitif dalam artian apa yang harus aku lakukan untuk bikin kamu bahagia atau untuk bikin orang lain bahagia. Dia paham banget, dia ngerti. Oke, baik, itu ya karakternya dia. Ini cantik ya, ini cantik. Kalau untuk cewek ini cantik. Nah, oke, baik. Kalau untuk cowok ya putih gitu kan, putih, tingginya tinggi rata-rata ya, tinggi rata-rata orang Indonesia itu ya. Kalau perempuan mungkin agak sedikit gelap ya, agak sedikit gelap gitu. Jadi dia ini tidak pucat dia kulit tubuhnya, cenderung keriting ya, keriting, ikal, gelombang, atau dia seneng dengan gaya seperti itu ya. Mungkin rambutnya lurus, tapi ya cewek-cewek zaman sekarang kan apa tuh namanya, di curly gitu ya. Mungkin dia masih pakai style itu, walaupun mungkin stylenya sudah berapa tahun yang lalu gitu ya. Rambutnya seneng digerai gitu ya. Kalau ini cewek. Kalau untuk cowok ya boleh lah dikatakan, tapi itu ya, model cantik, cakep itu kan memang masing-masing orang ya. Kalau mari lihat dia ini cowok ya, cakep banget enggak lah ya, cakep banget enggak, tapi dibilang jelek juga enggak bisa gitu. Itu di mari gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana dia memperlakukan kamu dalam hubungan kalian ini. Iya, oh ya, nanti dia penasaran sama kamu, ini orang siapa gitu ya, ini orang siapa itu ya. Nanti dia lihat kamu tuh orangnya baik banget gitu, nanti dia yang benar-benaran dia ngejar kamu ya, dia ngejar kamu nanti. Oke, nanti dia akan perlakukan kamu dengan sangat baik gitu ya. Jadi dia akan apalagi kalau kamu yang lihat video ini cewek ya, nanti dia akan bikin kamu kayak ratu gitu ya. Dia akan bikin kamu kayak ratu, bahkan dia kayak mau nih ngasih kamu apalah, uang bulanan lah, bantu kamu apalah kayak gitu ya, bantu kamu. Tapi kalau kamu memang butuh dibantu ya, yang jelasnya orang ini akan support kamu. Kalau mari lihat, orang ini akan support kamu. Nah, orang ini nanti kalau saya bilang sih, kalau untuk cinta maybe dia akan tahan-tahan dirinya. Jadi ini yang mari sampaikan, bagaimana cara dia memperlakukan kamu, untuk apa? Agar kamu tahu langkah apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan kalian. Kalau kamu mau dengan orang ini, mari tidak akan larang, walaupun notabene-nya kita lihat di sini dia orangnya berkeluarga. Kembali lagi kepada dirimu kayak gitu ya. Jadi ini kita baca agar kamu pandai-pandailah, ngerti-ngertilah gitu ya. Kalau kamu tidak mau dengan orang pembacaan ini, enggak apa-apa. Kalau memang kamu mau, biar kamu ngerti apa langkahnya kamu. Kalau untuk pakai hati dengan kamu, saya rasa dia tidak gitu ya, tidak. Tapi kalau dia misalnya ingin berbahagia nih ya, misalnya dia lagi kepingin ngabisin uang dalam malam itu 50 juta. Nah, kamu adalah orang yang pertama dia ingat. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi kalau untuk urusan apakah dia nanti benar-benar cinta sama kamu, benar-benaran cinta sampai dia tidak akan melepaskan kamu, tidak juga gitu ya. Memang ini, kalau kamu mengharapkan cinta dari dia, mungkin kamu akan kecewa. Misalnya gini, kamu tinggalkan istrimu, kamu nikah sama aku, saya rasa dia nggak mau. Atau kamu tinggalkan suamimu, ayo kalau kita menikah, saya rasa dia di situ tidak mau gitu ya. Tapi kalau kamu mau berkompromi dengan keadaannya dia gitu ya, kalian ini bisa jalan gitu.
kalian bisa jalan ya. Kalau mau berkompromi dengan situasi yang apa adanya, bagaimana status dia, bagaimana keadaannya dia, jalan gitu. Tapi kalau kamu mengharapkan cinta, di situ saya rasa agak sulit, karena dia ngerti bahwa apa ya, ini hati loh gitu kan, ini perkara hati loh, aku harus pinter-pinter. Tadi kan kita udah baca di sini ya, dia pandai banget ini ngejaga dirinya dia gitu ya. Urusan hati kan paling ribet itu. Dia patah, sakit, luka, tapi nggak ada gitu, nggak ada dia material yang bisa dilihat, tapi itu nyembuhinnya susah banget. Nah, jadi dia ngerti itu. Nah, tetapi dengan kamu, apakah dia nanti setengah? Enggak juga gitu. Dia akan coba total di sini. Ketika dengan kamu tuh kan sebenarnya ceritanya akan jadi ruwet hidupnya dia, gitu ya. Pasti ruwet lah hidupnya dia. Harus pandai-pandai dia menyembunyikan kamu, ibaratnya gitu ya. Haruslah dia berakting ini dan itu dan segala macam, tapi dia mau lakukan. Itu ya, dia mau lakukan. Sekarang pandai tidak kamu men-trigger dia atau bagaimana gitu ya. Bisa tidak kamu men-trigger dia. Nah gitu, hanya urusan hati, jangan pernah pakai hati ke dia gitu ya. Jangan pernah pakai hati ke dia, karena ini banyak orang ya, sudah karena aku cinta sama dia, ketika bilang aku cinta sama dia, itu langsung ego main ya, ego main. Oh, karena aku cinta berarti dia harus membalas cintaku juga, harus dengan cinta yang sama banyak, gini. Nah, itu enggak bisa ya. Toh dia mau berkorban dengan kamu. Cukup hanya sampai di situ saja. Gitu ya. Kalau untuk sampai kepada pernikahan, saya rasa agak sulit, tapi walaupun begitu tidak tertutup kemungkinan. Nah, kayak gitu ya. Yang jelasnya mungkin belikan kamu rumah atau bikin kamu bahagia ya, hadir sebagai orang yang mensupport kamu. Nah, dia mau ya, bikin kamu tertawa gitu ya. Dia mau. Jadi total, sebenarnya dia di sini nanti lumayan total sama kamu, walaupun tidak ada namanya komitmen apapun itu gitu ya. Nah, di sana. Sekarang lagi balik-balik, pandai-pandailah dirimu gitu. Oke, itu aja lah mungkin yang bisa Mari sampaikan. Ini ada cinta ya, ada cinta. Tapi cintanya datang dari kamu. Gitu ya. Kayak gimana kamu bisa bikin nyaman orang ini? Nah, kira-kira kita. Baik, itu aja. Semoga Bang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa reading Mari yang berikutnya.